Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD atau MI kelas 5. Pelajaran bahasa Jawa merupakan mata lokal wajib daerah Jawa Tengah ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga, dikarang oleh Rustanti Ningsih, Sri Sunarsi, Imtri Suyoto dan juga Trimo, yang pastinya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, ketelitian dan juga pemahaman. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih bahas di pasinaon siji ya, Nelesih Pawarto atau bab 1 lah. Untuk pasinaon 2 sudah kita bahas ya. Bisa dilihat di playlist Remen Basa Jawi kelas 5 Kurmer ya. Nah, untuk pasinaon siji atau bab 1 ini kita sudah sampai di wulangan telu atau pertemuan yang ketiga. Oke, saya perbesar lebih dahulu ya. Oke, nah untuk di pertemuan ketiga ini ada cerita legenda ya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Retno lan Kusno lagi latihan maca cerita legenda. Anggone latihan di bulan baleni amarga durung bener lan uga durung lancar. Sesuk ing kelase Kusno lan Retno arep ana pendelan maca cerita legenda ya. Jadi Retno dan Kusno ini sedang latihan membaca cerita legenda. Nah, latihannya diulang-ulang karena belum benar dan juga belum lancar. Nah, besok di kelasnya Kusno dan Retno itu akan ada penilaian membaca cerita legenda. Macamu wis apik, Kus. Aku sing durung lancar, aloke Retno. Tetep semangat, Ret. Yen gelem latihan terus, suwe-suwe mesti bisa, ujare Kusno nyemangati Retno ya. Jadi dua anak ini sedang berdialog ya. Retno mengatakan bahwa si Kusno ini membacanya sudah bagus. Nah, sedang Retno bilang kalau dirinya sendiri belum lancar. Kemudian Kusno juga memberikan semangat pada Retno dengan mengatakan apa? Tetap semangat, Ret. Nah, kalau mau latihan terus, lama-lama pasti bisa. Gitu. Oke, langsung saja ya kita baca. Di sini ada legenda Banyumas ya. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Oke, saya baca tiap paragraf, kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Legenda Banyumas. Nah, rikala semono ing tlatah Jawa Tengah ana Kadipaten Wirasaba. Kadipaten mau dipimpin dening raja kang asma Warga Utama siji. Duwe mantu aran Raden Joko Kaiman kang gagah piteksa lan wicaksana. Miturut cerita Dik semono Warga Utama siji kasirnakake dening Sultan Pajang ya. Jadi pada zaman dulu di daerah Jawa Tengah ada Kabupaten Wirasaba ya. Nah, kabupaten ini dipimpin oleh raja yang bernama Warga Utama I. Punya menantu yang bernama Raden Joko Kaiman yang gagah ya, berwibawa dan bijaksana ya. Menurut cerita ya, pada zaman dulu Warga Utama I dibunuh ya oleh Sultan Pajang. Nah, lanjut kita ke paragraf yang kedua. Sakwijine dina Raden Joko Kaiman lan sedulure ditimbali supaya ngadhep ing Kasultanan Pajang. Kabeh putra Warga Utama siji ora ana kang wani sowan. Nanging Joko Kaiman wani sowan ngadhep Sultan Pajang. Sultan Pajang njaluk pangapura kabeh kesalahane kang wis kedadian. Sultan Pajang menehi wilayah lan ngangkat Raden Joko Kaiman dadi adipati Warga Utama loro. Nah ini ya. Pada suatu hari Raden Joko Kaiman dan saudaranya ini dipanggil supaya menghadap di Kasultanan Pajang. Nah, semua putra Warga Utama I tidak ada yang berani menghadap. Tetapi Joko Kaiman ya. Joko Kaiman itu menantunya ya, berani menghadap Sultan Pajang. Nah, Sultan Pajang minta maaf semua kesalahannya yang sudah terjadi.
Sultan Pajang memberi wilayah dan mengangkat Raden Joko Kaiman menjadi adipati di Warga Utama 2 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini paragraf berikutnya. Wilayah mau banjur dibagi-bagi. Banjar pertambahan diwenehake marang Kyai Ngabei Wirayuda. Wewengkon Merden diwenehake marang Kyai Ngabei Wirakusuma. Wewengkon Wirasana diwenehake marang Kyai Ngabei Wargawijaya. Wewengkon Kejawar diwenehake marang Raden Joko Kaiman. Nah, ini. Oke. Jadi wilayah tadi kemudian dibagi-bagi. Nah, Banjar Pertambakan ini diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda. Kemudian daerah Merden ini diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma, dan daerah Wirasana ini diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya. Nah, sedangkan daerah Kejawar diberikan kepada Raden Joko Kaiman. Nah, itu tadi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Raden Joko Kaiman entuk gelar adipati merapat. Sakwise bagi kekuasaane marang telu adi ipene, Raden Joko Kaiman lunga menyang daerah kekuasaane bareng para prajurite. Di sana ya nanti sampai titik ya. Jadi Raden Joko Kaiman mendapat gelar adipati merapat. Sesudah membagi kekuasaan kepada 3 adik iparnya, Raden Joko Kaiman pergi ke daerah kekuasaannya bersama para prajuritnya. Oke, di sini ya tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nalika ana dalan nuju wewengkon Kejawar, Raden Joko Kaiman milih ngaso ing tempuke Kali Mas lan Kali Rukmi ya. Jadi ketika di jalan menuju daerah Kejawar ya, daerah yang diberikan kepada Joko Kaiman tadi, nah Raden Joko Kaiman memilih istirahat di pertemuan antara Sungai Mas dan Sungai Rukmi. Nah, ini. Nalika golek banyu kanggo ngombe, Raden Joko Kaiman kaget ndeleng banyu saka Kali Rukmi wernane kaya emas. Sakwise digoleki sebab musababe, banyu kali mau wernane kaya emas amarga ana tanduran kang wernane kaya emas. Raden Joko Kaiman banjur perintah supaya mbangun pesanggerahan lan pusat pemerintahan ana sakiwa tengene Kali Emas mau. Papan mau banjur kasebut Banyumas. Ora let suwe Kasultanan Pajang ambruk lan kerajaane pindah menyang Mataram. Nah, ini ya. Jadi ketika mencari air buat minum, Raden Joko Kaiman terkejut melihat air yang dari Sungai Rukmi warnanya seperti emas. Sesudah dicari apa penyebabnya, ternyata air sungai tadi warnanya seperti emas karena ada tanaman yang warnanya seperti emas. Raden Joko Kaiman kemudian memerintahkan supaya membangun tempat peristirahatan ya, dan pusat pemerintahan di kanan kiri Sungai Emas tadi. Tempat tadi kemudian disebut Banyumas ya. Tidak lama kemudian Kesultanan Pajang runtuh dan kerajaannya pindah ke Mataram. Oke ya, itu cerita tentang legenda Banyumas ya, dari sungai yang mengalirkan air warnanya seperti emas tadi. Nah, ternyata dari tanaman itu ketika Raden Joko Kaiman sedang beristirahat. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Di sini ada 5 pertanyaan ya. Kita diminta untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, sopo asmane Adipati Wirasaba kang kapisan? Nah, namanya siapa? Kemudian yang kedua, kena apa Sultan Pajang nimbali Raden Joko Kaiman lan sedulure? Nomor 3, ing ngendi wewengkon bagiane Raden Joko Kaiman? Nomor 4, apa perintahe Raden Joko Kaiman sakwise ngerti wernane banyu? Nomor 5, kena apa disebut Banyumas? Oke. Di sini sudah ada ya 5 jawabannya. Oke. Untuk yang pertama ya. Sopo asmane Adipati Wirasaba kang kapisan? Lah, Adipati Wirasaba asmane warga utama siji ya. Kemudian nomor 2, kenapa Sultan Pajang nimbali Raden Joko Kaiman lan sedulure? Nah, ini Sultan Pajang nimbali Raden Joko Kaiman lan sedulure amarga ameh njaluk ngapura lan menehi wilayah uga ngangkat Raden Joko Kaiman dadi adipati warga utama loro. Nomor 3, ing ngendi wewengkon bagiane Raden Joko Kaiman?
Raden Joko Kaiman kebagian wewengkon Kejawar. Nomor 4, apa perintah Raden Joko Kaiman sakwise ngerti wernane banyu? Nah, sakwise ngerti wernane banyu emas, Raden Joko Kaiman perintah supaya dibangun pesanggrahan lan pusat pemerintahan ing sakiwa tengene kali kuwi mau ya. Kemudian nomor 5, kena apa disebut Banyumas? Nah ini daerah kuwi kasebut Banyumas amarga panggone ning pinggir kali kang banyune duweni werna emas. Itu ya untuk 5 soal. Nah, sekarang kita ke bagian B ya, nemokake kosakata anyar lah. Dari bacaan tadi lah tentunya kita menemukan banyak sekali kata mungkin ya, beberapa bisa yang belum kita ketahui artinya. Nah, ini kita diminta menuliskan untuk 5 kata. Yang pertama ada telatah. Telatah itu artinya adalah wilayah. Nah, kemudian di sini ada 5 ya. Udah dituliskan semua. Nah, langsung kita baca sekalian ya. Yang kedua pidekso. Pidekso itu perkasa. Kemudian ada wicaksono. Wicaksono itu bijaksana. Wewengkon, wilayah. Ngaso, leren ya, leren atau istirahat ya bahasa Indonesianya. Oke, itu ya. Jadi untuk ulangan telu atau pertemuan yang ketiga sudah kita bahas. Kemudian untuk yang pertemuan keempat nanti kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.